Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis, untuk hadir di majelis ilmu sebagai bentuk pengamalan kita atau sebagai penunaian kewajiban kita terhadap ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Tentu yang dimaksud dengan dalam hadis ini adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Bila antum temukan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian terkait ilmu, terkait ahli ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Ya. Oleh karena itu seorang muslim itu dituntut, bahkan diharuskan bagi mereka untuk belajar tentang syariatnya, belajar tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin salat, maka Anda harus paham fikih salat. Kalau Anda ingin berpuasa, maka Anda harus paham fikih puasa. Ingin haji, ingin zakat, harus paham fikih haji dan fikih zakat. Bahkan ingin nikah pun harus paham fikih nikah. Ya, fikih bagaimana bermuamalah dengan keluarga itu ada di dalam syariat Islam. Ya. Bahkan kalau ingin jual beli, berdagang, melakukan transaksi harus paham fikih jual beli. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, la yabi fi suqina hadza illa man faqih. Enggak boleh ada yang jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang ngerti fikih jual beli. Ya, artinya setiap kaum muslimin itu dituntut untuk belajar tentang syariat Islam yang mereka butuhkan pada saat itu. Ketika ingin sholat, maka dia harus paham fikih sholat. Ketika puasa Ramadan datang, maka semua kaum muslimin dituntut paham fikih puasa Ramadan. Apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat pahala puasa berkurang, apa arti puasa, itu dituntut untuk dipahami. Ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib sebenarnya bagi setiap kaum muslimin. Dan yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka itu hanya untuk dunia, untuk menopang kehidupan dunia kita. Ya. Dan dunia ini kalau udah mati enggak dibawa. Berbeda dengan ilmu agama. Akan terus bermanfaat karena ilmu agama itu kaitannya dengan akhirat kita. Ya. Jadi wajib hukumnya mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bermajlis mengkaji tentang hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan masuk ke hadis yang ke-8. Ya, hadis yang berkaitan dengan hurmatul muslim, ya, keharaman darah dan harta kaum muslimin, yang artinya darah kaum muslimin haram ditumpahkan, harta mereka haram dirampas secara zalim, dan kehormatan mereka haram diinjak-injak secara zalim. Ya. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Wa yuqimus salata, kemudian mereka menegakkan salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut, maksudnya bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Darah mereka, harta mereka terjaga dariku. Artinya Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka, tidak akan membunuh mereka, harta mereka tidak akan dirampas seperti dirampasnya harta-harta orang-orang musyrik, seperti diperanginya orang-orang musyrik. Mereka tidak akan diperlakukan seperti itu oleh Nabi SAW illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Apa yang dimaksud dengan hak Islam nanti kita jelaskan. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka, maksudnya urusan batin mereka, urusan hati mereka, apakah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan penuh keikhlasan atau karena takut hartanya dirampas, karena takut diperangi, seperti halnya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tapi dalam hatinya mereka enggak ikhlas mengucapkannya. Ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena takut diperangi oleh Nabi SAW, takut harta mereka dirampas oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, urusan batin mereka itu dikembalikan kepada Allah. Kita hanya bisa menghukumi zahir mereka. Zahir mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka darah mereka terjaga, harta mereka terjaga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berkata di sini syarih, yaitu Syekh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Hadza hadisun azimun wa qa'idatun min qawaidid dini." Hadis ini, hadis Abdullah ibnu Umar ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, kata beliau, dan termasuk salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan agama Islam. Kaidah apa? Kaidah yang dapat memberikan gambaran kepada kita siapa kelompok yang boleh diperangi dan dibunuh, siapa kelompok yang tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Ya, jadi hadis ini merupakan kaidah acuan kapan kita boleh memerangi seseorang dan kapan kita tidak boleh memerangi seseorang. Kapan harta seseorang itu boleh dirampas dalam syariat Islam, kapan tidak boleh dirampas dalam syariat Islam. Hadis ini menjelaskannya secara gamblang. Maka hadis ini adalah kaidah yang sangat agung, kata beliau. Dan hadis ini, ya, banyak riwayat-riwayat yang lain yang semakna. Artinya enggak hanya sahabat Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ada sahabat-sahabat yang lainnya, seperti sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau juga meriwayatkan hadis ini, tapi dengan lafaz yang berbeda, namun maknanya sama. Maknanya sama, lafaznya berbeda. Dalam riwayat Anas disebutkan, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an yastaqbilu qiblatana wa an ya'kulu zabihatana wa an yusallu salatana. Jadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mereka menghadap kiblat kami, artinya beribadah, salat menghadap kiblat kaum muslimin. Di mana kiblat kaum muslimin? Ka'bah, ya. Ka'bah untuk yang sekarang dan sampai kiamat tegak, ya. Dulu kiblat kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Ka'bah ke Baitul Maqdis di Palestina, ya. Kemudian hingga mereka menghadap kiblat kami. Wa ayyakulu dhabihatana, mereka memakan sembelihan kami. Artinya mereka menyembelih sesuai dengan sembelihan kaum muslimin. Berarti ayyakulu dhabihatana ini dikeluarkan darinya orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu sembelihan mereka boleh dimakan. Jadi yang diperangi di sini adalah orang-orang musyrik,
Karena kita nggak boleh memakan sembelihan orang-orang musyrik, haram hukumnya. Jadi orang-orang musyrik itu diperangi hingga mereka masuk Islam. Jadi menghadap kiblat, ibadahnya menyembelih dengan sembelihan kaum muslimin, artinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat seperti salatnya kaum muslimin. Fa idza fa'alu dzalika hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kalau mereka telah melakukan hal-hal tersebut, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, menghadap kiblat, menyembelih dengan sembelihan kaum muslimin, salat seperti salatnya kaum muslimin, darah mereka, harta mereka haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas kecuali dengan haknya Islam. Ya, apa yang dimaksud dengan hak Islam nanti dijelaskan. Ya, lahum malil muslimin wa alaihim ma'alal muslimin. Bagi mereka seperti hak-haknya orang muslim. Ya, wajib kita berikan loyalitas kepada mereka. Ya, wajib kita memperlakukan mereka seperti saudara seiman kita. Dan kalau mereka diperangi oleh orang-orang kafir, kita wajib membelanya. Ya, kita wajib berada di barisan orang-orang muslim ketika ada pertikaian antara muslim dengan orang-orang kafir. Kita wajib membela yang muslim. Jadi kita tunaikan hak mereka dan mereka juga wajib menunaikan hak saudaranya yang muslim. Ya, ini. Dan ini dalam hadis Anas. Begitupun dalam riwayat Abu Hurairah ada lafaznya hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Jadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beriman denganku, kata Nabi. Beriman denganku, beriman dengan syariat yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi riwayat-riwayat ini ya, walaupun diksinya berbeda, lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Artinya apa? Seseorang bila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian mereka menunaikan salat, menjalankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, maka mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, harta mereka haram untuk dirampas secara zalim, kecuali dengan haknya Islam. Ya, kecuali dengan haknya Islam. Ya. Dan kalau kita perhatikan redaksi hadis ini, jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas. Umirtu, saya diperintahkan. Ya, saya diperintahkan. Perkataan Nabi umirtu ini terdapat dalil bahwasanya mutlaqul amri tadullu alal wujub. Ya, perintah yang sifatnya mutlak. Perintah yang sifatnya mutlak itu menunjukkan wajib. Apa artinya wajib? Wajib itu dalam istilah ulama-ulama fikih adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari', maksudnya oleh Allah dan Rasulnya, yang mana sifat dari perintah ini harus ditunaikan. Sifatnya mengilzam, lazim, harus, ya. Sehingga orang yang melakukannya yusab, diberikan pahala, dan orang yang meninggalkannya dapat hukuman, azab. Itu wajib. Ya, apa yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya dengan perintah yang sifatnya mengilzam, mengharuskan untuk dilakukan, sehingga orang yang melakukannya dapat pahala dan orang yang meninggalkannya dapat dosa. Itu wajib. Dan perintah yang sifatnya mutlak itu hukum asalnya menunjukkan wajib. Berarti memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Orang-orang yang tidak bersyahadat dengan la ilaha illallah, ya. Kemudian tidak salat seperti salatnya kaum muslimin, tidak beriman dengan syariat Nabi, tidak menjalankan syariat Nabi, maka memerangi mereka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Dan ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang musyrik. Perangilah orang-orang musyrik itu hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada kesyirikan lagi di muka bumi ini. Dan semua
Amalan-amalan ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Jadi memerangi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah hukumnya wajib, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Ya, dari sini jamaah kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tahu kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memerangi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik, kuburan-kuburan yang disembah orang-orang musyrik itu dihancurkan. Ya, dihancurkan, diperangi mereka. Nah, oleh karena itu ada tuduhan. Nih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin katanya. Ya. Itu kan ada syubhat seperti itu. Padahal yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab siapa? Orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada kuburan wali, beribadah kepada pohon, itu yang dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan orang musyrik itu bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, orang musyrik itu bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, makanya dan itu bentuk menjalankan perintah Allah sebenarnya. Waqatiluhum, perangilah mereka orang-orang musyrik hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi ini. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik. Naam, orang-orang musyrik diperangi. Ya, diperangi sehingga mereka masuk Islam, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kata Nabi umirtu ini menunjukkan wajibnya kita memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang-orang yang tidak menegakkan salat, orang-orang yang tidak bayar zakat, itu wajib hukumnya diperangi. Wajib hukumnya diperangi, ya. Oleh karena itu lihat kepada Amirul Mukminin. Iya. Al-Khalifatul Awwal atau Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, disebutkan dalam hadis di sini faqala ulama usyar, ya, ulama sejarah mencatat, ya, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi wafat meninggal dunia, wastuhlifa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah setelah Nabi, ya. Wa kafara man kafara minal Arab, maka mulailah ada orang-orang murtad dari kalangan Arab, orang-orang Arab. Jadi setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, orang-orang murtad. Banyak orang-orang murtad. Azama Abu Bakrin ala qitalihim, maka Abu Bakar pun berazam, bertekad untuk memerangi mereka. Jadi orang-orang murtad keluar dari Islam itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena mereka telah membatalkan 2 kalimat syahadatnya, ya. Wa kana minhum man mana'az zakat, dan di antara mereka orang-orang Arab itu ada yang tidak murtad tapi enggak mau bayar zakat. Ada yang tidak murtad tapi enggak mau bayar zakat. Mereka mentakwil ayat-ayat zakat itu kan pada zaman Nabi kami wajib bayar zakat. Sekarang Nabi udah wafat, berarti kewajiban itu udah gugur katanya. Nggak wajib lagi bayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Sempat dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana mungkin Anda memerangi orang-orang tersebut wahai Abu Bakar, kata Umar. Mereka mengatakan la ilaha illallah, ya. Orang-orang itu mengucapkan la ilaha illallah loh. Kenapa Anda memerangi mereka, kata sahabat Umar. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, membawa hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta la yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat. Berarti apabila salah satu dari 3 hal ini enggak ditunaikan, wajib diperangi. Makanya sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Makanya beliau mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan atau inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan kepada saya harta yang dulunya mereka berikan kepada Rasulullah sebagai bentuk bayar zakat, sekarang enggak mau, maka saya akan memerangi mereka hingga mereka membayarnya kembali. Nah, jadi kalau kita pahami hadis umirtu, saya diperintahkan, berarti hukumnya
wajib memerangi mereka yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tidak mendirikan sholat, yang tidak membayar zakat, itu wajib hukumnya diperangi, bahkan dibunuh. Siapa tapi yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pemimpin. Ya, karena Abu Bakar kedudukannya sebagai khalifah pada saat itu, kedudukannya sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu hukumnya wajib memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya bagi mereka untuk memerangi orang-orang yang tidak sholat, memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, bahkan wajib dibunuh. Wajib dibunuh orang-orang yang tidak menunaikan 3 hal ini. Ya, oleh karena itu orang yang tidak sholat misalnya, orang yang tidak sholat karena meyakini sholat nggak wajib, murtad, dan murtad itu wajib dibunuh. Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Ya, man irtadda an dinihi faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad dari agamanya, bunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin muslim wajib menegakkan hukum bunuh. Ya, hukum had kepada yang murtad. Ya. Yang enggak sholat bagaimana? Ya, yang enggak sholat karena malas. Yang enggak sholat karena malas tapi masih yakin sholat itu wajib. Maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali itu hukumnya kafir, murtad dari Islam, dan murtad itu dibunuh, ya kan? Dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dibunuh juga, tapi sebagai hukum had, bukan karena murtad, sebagai bentuk hukum had. Artinya sepakat para ulama, orang yang meninggalkan sholat dibunuh oleh pemimpin. Jadi boleh diperangi orang yang meninggalkan sholat, boleh dibunuh, tapi bersama pemimpin kaum muslimin. Bayar zakat bagaimana? Diperangi, dibunuh, sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan menunaikan hal ini hukumnya wajib, karena umirtu, kata Nabi. Dan umirtu itu lapas amr yang mutlak, yang menunjukkan wajib. Berbeda dengan lapas amr perintah yang sifatnya tidak mutlak. Ya, misalnya perintah setelah larangan. Perintah setelah larangan, apa hukumnya, wajib atau tidak? Ada larangan kemudian diperintah. Ya, seperti sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur. Artinya sebelumnya dilarang kemudian diperintah. Nah, ziarah kubur itu enggak wajib. Ya. Tapi perintah yang datang setelah larangan itu kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya. Hukum asalnya ziarah kubur itu boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan, maka perintah ini maknanya dianjurkan, disunnahkan, ya. Artinya enggak berdosa kalau enggak ziarah kubur. Paham ya? Contoh lain misalnya dalam firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah tahallul dari haji, maka berburulah. Ya, karena ketika ihram itu enggak boleh berburu, dilarang. Ya, ada larangan berburu ketika ihram. Nah, kalau udah halal, udah tahallul, fastadu, diperintahkan berburu. Nah, larangan apa, perintah berburu ini hukumnya apa? Wajib atau enggak? Enggak, karena berburu itu enggak wajib. Berburu itu juga bukan sunnah. Jadi mubah, boleh-boleh saja, kembali kepada hukum asal sebelumnya. Yang namanya berburu boleh-boleh saja, kemudian dilarang ketika ihram, maka setelah halal diperintahkan, perintah maksudnya kembali ke hukum asal, yaitu boleh. Ya, boleh saja. Ya, jadi perintah-perintah semacam ini yang terkait dengan dalil yang memalingkan, maka enggak menunjukkan wajib. Tapi kalau enggak ada dalil yang memalingkan, maka hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Contoh, wa aqimus shalah, dirikanlah kalian salat, wa atuz zakah, bayarlah kalian zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang memalingkan? Enggak ada. Berarti mendirikan salat itu hukumnya wajib, membayar zakat itu hukumnya wajib. Nah, begitu cara memahami ayat-ayat Allah, begitu cara memahami
Nabi. Enggak cukup. Jadi kita ngerti bahasa Arabnya, kemudian lihat terjemahnya, terus kita berdalil, enggak cukup. Tapi kita harus paham metode pendalilan yang benar. Jadi slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu slogan yang benar tapi berat. Slogan yang benar tapi berat. Kenapa? Karena butuh alat-alatnya. Ya, untuk memahami Al-Quran, kemudian mengeluarkan hukum, memahami hadis, mengeluarkan hukum, butuh alat-alatnya. Harus bisa bahasa Arab, harus ngerti usul fikih, gitu kan. Nah, sekarang orang awam itu banyak menukil hadis. Menukil hadis Nabi SAW, kemudian diberikan judul, dijadikan poster, padahal pemahamannya bukan seperti itu. Nah, itu fatal. Kalau dibaca sama orang-orang, ya misalnya orang-orang teman saudara-saudara kita dari kalangan NU, apa yang ngerti usul fikih, yang ngerti bahasa Arab, itu diketawain. Ini orang-orang salafi main-main nukil hadis tapi nggak paham, katanya. Jadi kita harus paham betul ya cara pendalilan. Jangan hanya nukil hadis kemudian kita memberikan catatan berdasarkan pemahaman sendiri, sedangkan ulama nggak ada yang memahaminya seperti itu. Itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Mungkin ada pertanyaan, kok kenapa cuma 3 doang yang disebut di sini? Syahadat la ilaha illallah, mendirikan sholat, membayar zakat. Itu yang diperangi. Nah, yang tidak haji, yang tidak puasa bagaimana? Diperangi apa enggak? Nah, enggak, ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, inna shauma la yuqatalu al-insanu alaih. Ya, puasa, orang yang tidak berpuasa itu tidak diperangi. Ya. Kalau ada kaum muslimin misalnya di bulan Ramadan enggak puasa, itu enggak diperangi. Tapi apa yang dilakukan pemerintah terhadap orang yang tidak berpuasa? Yuhbas wa yumna' minat ta'ami wasyarab, dipenjara. Jadi kalau ada orang enggak puasa pada bulan Ramadan, pemerintah, pemimpin kaum muslimin wajib memenjarai orang yang tidak berpuasa ini dan tidak diberi makan serta minum hingga dia mau berpuasa. Itu hukumannya. Ya, berbeda dengan yang tadi, enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia wajib diperangi. Enggak mau sholat wajib diperangi, bahkan dibunuh. Enggak bayar zakat wajib diperangi. Kalau enggak puasa, maka pemimpin kaum muslimin wajib memenjarakan orang yang enggak puasa ini dan tidak memberi makan dan minum kepada dia hingga dia berpuasa, hingga dia mau berpuasa. Nah, yang haji bagaimana? Kalau enggak haji, kan banyak orang-orang kaya punya duit tapi enggak mau haji. Ya, muslim punya uang, punya harta tapi enggak mau haji. Bagaimana? Apakah diperangi atau tidak oleh pemimpin muslim? Tidak. Kenapa? Karena haji itu alat tarahi. Haji itu enggak wajib dilakukan secara langsung. Maksudnya ketika Anda punya harta terus wajib antum tunaikan langsung, enggak. Jadi ada jeda waktu, kapanpun boleh ditunaikan. Waktu umur antum berapa? Misalnya antum sekarang 25 tahun, ya, udah jadi orang kaya, punya harta banyak, enggak mau haji, ntar aja. Kalau udah umur 60 tahun baru haji. Itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kenapa? Karena haji itu alat tarahi. Haji itu bisa ditunaikan yang kapanpun kita inginkan. Tapi wajib sekali dalam seumur hidup. Wajib sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Antum kalau udah mampu di umur 25 tahun tapi nunda sampai umur 50 tahun baru haji, enggak berdosa. Enggak berdosa karena sifatnya tarahi, ya. Sehingga yang sifatnya tarahi itu tidak diperangi. Ya, tidak diperangi. Berbeda dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sifatnya tarahi atau harus langsung? Langsung. Ya, haruslah langsung. Makanya di antara para ulama dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan kalau ada orang mau masuk Islam kemudian nanti dulu itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena menunda-nunda dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menunjukkan kita ridho dengan kekufurannya. Ya. Jadi ada orang mau masuk Islam,
dia mengucapkan dua kalimat syahadat, entar dulu gitu kan. Entar dulu. Apalah alasannya, pokoknya entar dulu gitu. Nah, entar dulunya, jeda waktu entar dulu nih enggak boleh. Kenapa? Karena otomatis kita ridho dengan waktu kekufuran yang dia lakukan pada jeda waktu tersebut. Sebab mengucapkan dua kalimat syahadat itu sifatnya wajib secara langsung. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ada orang mau masuk Islam, udah ucapkan dua kalimat syahadat langsung. Jelas ya? Nah, begitupun sholat. Ya, sholat itu sifatnya wajib ditunaikan secara langsung. Kalau udah masuk waktu, ya wajib ditunaikan. Ya, jangan kita tunaikan sampai keluar waktunya atau dilalaikan. Makanya dalam ayat wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang sholat diancam oleh Allah, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya, padahal mereka sholat, cuman mereka suka mengakhirkan sholat di akhir waktu tanpa udzur. Ya, sengaja entar sholat di akhir waktu, kadang kebablasan keluar waktu. Nah, ini diancam. Ini menunjukkan sholat itu ditunaikan di awal waktu. Begitupun bayar zakat. Bayar zakat pun sifatnya wajib ketika udah sampai nisab dan haulnya, wajib dibayar secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Jelas ya? Ya, oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz ke Yaman, itu Nabi mengatakan, ya Muadz, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz, Anda akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Fa awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hal yang pertama kali ya kamu dakwahkan kepada mereka itu la ilaha illallah. Ajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Kalau mereka sudah melakukan salat 5 waktu, beritahu mereka kalau Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Itu kata Nabi. Jadi cuma 3 ini yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Muaz. 2 kalimat syahadat, sholat, sama bayar zakat. Karena kalau ditinggalkan yang 3 ini, mereka wajib diperangi. Paham ya? Itu alasannya. Jadi antum ketika mendakwahkan sebuah kaum yang kufur, kaum yang musyrik, yang 3 ini jangan dilupakan. Pertama, seru mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ajak mereka menunaikan salat, jelaskan mereka wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Ini 3 hal ini nggak boleh terlewatkan. Karena kalau 3 hal ini ditinggalkan salah satunya, mereka wajib diperangi. Berdasarkan hadis Nabi, umirtu ini ya. Umirtu an uqatilan nas. Jelas ya? Nah, fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum. Kalau mereka telah melakukan hal yang 3 tadi, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, barulah darah mereka aman. Tidak boleh ditumpahkan, harta mereka tidak boleh dirampas. Nah, makanya jamaah kaum muslimin, ya enggak boleh kita membunuh orang Islam. Gak boleh kita mengambil harta kaum muslimin secara zalim. Apabila dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orangnya menjaga sholat, orangnya bayar zakat, gak boleh dirampas hartanya, gak boleh diperangi, haram hukumnya. Darah mereka itu terjaga berdasarkan hadis Nabi, gak boleh ditumpahkan. Harta mereka terjaga, gak boleh dirampas. Karena mereka telah menunaikan 3 hal ini, ya, 3 hal ini. Dan membunuh orang-orang Islam, kaum muslimin, baik secara sengaja ataupun tidak, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dibunuh secara sengaja, maka haram hukumnya, termasuk dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha."
Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Nah, kekal di sini sifatnya ancaman. Ya, sifatnya ancaman. Tapi tapi ada penghalang-penghalangnya nanti yang membuatnya tidak kekal karena ada iman di dalam hatinya, gitu kan? Ada orang mukmin membunuh orang mukmin diancam dengan neraka jahanam kekal di dalamnya. Apakah benaran kekal? Selama ada iman di dalam hatinya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Karena nanti ada syafaat, ya, yang akan mengeluarkan orang-orang mukmin walaupun sebesar biji sawi, iman dalam hatinya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga, ya. Jadi ini sifatnya ancaman. Cuman jangan remehkan, ya. Siksa neraka itu luar biasa. Waliyadzubillah. Yang paling ringan itu adalah dipakaikan terompa atau sendal yang membuat isi kepalanya mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka. Bagaimana yang paling berat? Ya. Yang paling ringannya aja dipakaikan sendal sampai kepala mendidih. Jadi jangan diremehkan azab neraka, waliyadzubillah. Ya. Kemudian perkataan illa bihaqqil Islam. Jadi kecuali dengan haknya Islam. Artinya apa? Kalau ada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya, yang mana mereka telah bersyahadat, mendirikan salat, membayar zakat, harta mereka haram dirampas, darah mereka haram ditumpahkan. Nah, kecuali kapan boleh ditumpahkan? Orang muslim itu kapan boleh ditumpahkan darahnya? Orang muslim itu kapan boleh dibunuh? Yaitu ketika mereka meninggalkan yang wajib tadi. Mereka meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Apa? Tidak sholat, gitu kan? Wajib boleh dibunuh. Ya kan? Tidak bayar zakat, boleh dibunuh. Atau misalnya kal bugot wa qutta'it tariq. Ya. Seperti bugot. Bugot itu, nah ini Anda perlu jelaskan, ada perbedaan antara khawarij dengan bugot. Jangan salah pahami, ikhwan. Enggak semua orang yang menentang pemerintah itu dinamakan khawarij. Ya, enggak semua yang menentang pemerintah itu dinamakan khawarij. Karena yang menentang pemerintah itu ada dua macam. Ada kelompok khawarij, ada namanya bugot. Tapi sama-sama diperangi. Sama-sama diperangi. Yang khawarij diperangi, yang bugot juga diperangi. Cuman konsekuensinya berbeda. Konsekuensinya berbeda, ya. Yang bugot itu nggak boleh diperangi kecuali kalau mereka duluan melawan, ya. Sedangkan khawarij itu boleh diperangi. Dimanapun kita temukan orang khawarij boleh diperangi. Ya, pemimpin boleh memerangi orang khawarij. Tapi bugot itu nggak boleh diserang kecuali kalau mereka nyerang duluan. Ya, itu bugot. Ya, bugot itu adalah orang-orang yang keluar dari taat kepada pemimpin cuman karena alasan pertama, menuntut haknya yang dizalimi. Nah, jadi kalau ada orang memberontak kepada pemimpin karena menuntut haknya yang dizalimi dan dia masih yakin pemimpin itu adalah pemimpin yang muslim, berarti ini bugot namanya, bukan khawarij. Ya, saya ulangi. Jadi kalau ada orang tidak mau taat kepada pemimpin muslim dan memberontak karena menuntut haknya yang dizalimi, tapi kelompok ini masih yakin kalau pemimpinnya adalah pemimpin muslim, gitu kan, yang wajib ditaati, cuman mereka memberontak karena menuntut hak yang dizalimi, maka ini dinamakan bugot. Dinamakan bugot. Adapun khawarij, bagaimana khawarij itu? Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, tidak mau mentaati pemimpin karena meyakini pemimpinnya telah keluar dari Islam. Pemimpinnya telah kufur, keluar dari Islam, wajib diperangi, maka ini namanya khawarij. Ya, jadi kalau ada kelompok yang mengkafirkan pemimpin yang muslim kemudian memeranginya, baru dikatakan khawarij. Paham ya? Kalau ada kelompok yang memberontak kepada pemimpin muslim karena menuntut
haknya yang dizalimi, tapi dia yakin pemimpinnya masih muslim, pemimpinnya wajib ditaati, cuman dia memberontak karena haknya dizalimi. Khawarij apa bugot? Hah? Bugot. Nah, bugot. Ya, bugot. Nah, karena di sini banyak sekarang dikit-dikit vonis khawarij. Ya. Bahkan Anda pernah baca status itu di Facebook, nggak mau divaksin khawarij katanya. Nah, ini keliru ya. Ini ada yang salah ngajinya. Dikit-dikit menolak divaksin pemerintah khawarij. Ini nggak benar. Nggak benar. Ya. Jadi begitupun kayak kemarin misalnya kelompok FPI itu kan ada yang mengatakan mereka khawarij. Ini juga nggak benar. Ya, kenapa? Karena mereka masih meyakini pemimpinnya muslim. Cuman mereka misalnya keluar ke jalan-jalan itu untuk menuntut haknya yang dizalimi. Ya, tindakan mereka salah, kita tidak membenarkan. Tapi mengatakan mereka khawarij itu keliru. Ya, itu keliru. Nah, namanya bugot. Ya, bisa dikatakan bugot. Tapi belum tentu juga mereka itu adalah bugot. Ya. Ya. Belum tentu mereka bugot. Ya. Dan khawarij serta muslim, khawarij serta bugot itu adalah vonis yang diberikan kepada orang yang menentang pemimpin muslim. Catatan, menentang pemimpin muslim, pemerintahan muslim. Nah, kalau memberontaknya kepada pemimpin yang kafir, pemerintahan yang kafir, nggak bisa diponis khawarij, nggak bisa diponis bugot. Karena kalau kita bisa ya punya kekuatan dan maslahatnya lebih besar, bahkan wajib hukumnya memberontak terhadap pemimpin yang kafir, pemerintahan yang kafir. Jadi kaum muslimin bedakan ya jamaah sekalian ya. Kalau ada pemimpin yang kafir, pemerintahannya kafir, maka kaum muslimin gak wajib taat kepada pemimpin yang kafir. Bahkan kaum muslimin wajib melengsarkan pemimpin tersebut kalau mereka, dengan catatan kalau mereka punya kekuatan. Ya, kekuatan. Kemudian tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi memberontaknya mereka tidak mengeluarkan mudarat yang lebih besar. Artinya kalau mereka memberontak justru mendatangkan mudarat yang lebih besar, nggak boleh, diam saja. Tapi kalau tanpa memunculkan mudarat yang lebih besar, bahkan hukumnya wajib melengsarkan pemimpin yang kafir. Paham ya? Jadi nggak dosa kita nggak taat sama pemimpin yang kafir. Berbeda kalau pemimpinnya muslim, maka wajib ditaati. Nggak boleh kita memberontak. Nah, kalau ada yang memberontak, bisa jadi dia kelompok khawarij, bisa jadi kelompok bugot. Jelas ya? Baik. Nah, bugot itu boleh dibunuh oleh pemimpin. Bugot itu boleh bunuh. Sedalam syariat bugot itu boleh diperangi. Ya, dengan catatan apa? Mereka memerangi lebih dulu. Baru bugot itu boleh diperangi. Berbeda dengan khawarij, maka langsung diperangi. Ya, langsung diperangi. Ya. Misal juga qutta'ut thariq. Nah, qutta'ut thariq itu penyamun, tahu penyamun ya? Penyamun, begal, itu namanya qutta'ut thariq. Itu boleh diperangi. Jadi kalau pemimpin misalnya polisi nembak mati begal, itu secara hukum syariat begal itu boleh diperangi. Qutta'ut thariq, begal, perampok itu boleh diperangi. Ya. Nah, ini namanya hakul Islam. Jadi kapan seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya? Ketika mereka tidak mau bayar zakat, ketika mereka tidak mau sholat, gitu kan? Ketika mereka menjadi bugot, ketika mereka menjadi qutta'ut thariq tadi, penyamun, begal dan yang semacamnya. Ya. Dan juga ketika mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membuat mereka harus mendapatkan hukum had. Contohnya apa? Muslim membunuh, kemudian wajib ditegakkan qisas. Nah, membunuh karena qisas itu hak Islam. Jadi nggak berdosa. Jelas ya?
Jadi ada muslim membunuh muslim yang lainnya karena untuk menegakkan kisos. Al-Gojo misalnya. Al-Gojo ini muslim, yang dipenggal muslim. Berdosakah Al-Gojo? Enggak, karena dia memenggal muslim yang satu ini dengan hak Islam. Ya, penzina misalnya. Orang yang berzina kemudian dirajam, dilempar pakai batu sampai dia mati. Nah, orang yang melemparnya ini berdosa enggak? Enggak, karena dia melemparnya hingga mati dengan hak Islam. Jelas ya? Nah, itu posisi-posisi kapan bolehnya ditumpahkan darah orang-orang muslim. Ya, orang muslim. Baik. Begitupun tarikul Jum'ah, orang yang meninggalkan Jumat, nggak mau sholat Jumat, itu juga boleh diperangi. Boleh diperangi, ya. Boleh diperangi. Kemudian, nah, jadi berdasarkan hadis ini telah dapat kita pahami jamaah sekalian, kelompok yang wajib diperangi dan kelompok yang tidak boleh diperangi. Kelompok yang wajib diperangi adalah yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau sholat, tidak bayar zakat. Kelompok yang tidak boleh diperangi adalah mereka yang melakukan 3 hal tersebut. Nggak boleh diperangi, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya, kecuali dengan hak Islam. Ya, kecuali dengan hak Islam. Artinya syariat boleh memerangi mereka. Syariat membolehkan untuk membunuh mereka. Ya, seperti tadi apa? Bugot. Ya, seperti bugot. Nah, bugot itu yang memberontak kepada pemimpin yang muslim untuk merebut hak mereka yang dizalimi. Ya, yang dizalimi. Dan mereka diperangi apabila mereka duluan memerangi. Kalau mereka diam-diam saja tidak angkat senjata, haram hukumnya membunuh mereka, haram hukumnya memerangi mereka. Jelas ya? Nah, jadi tidak semua tindakan pemerintah itu dibenarkan. Tidak semua tindakan pemerintah dibenarkan. Kadang yang zalim itu dari pihak pemerintah juga ada. Jadi memang kita wajib taat kepada pemimpin walaupun zalim, tapi tidak selamanya harus membenarkan tindakan pemerintah. Yang salah kita katakan salah. Jelas ya? Ya. Baik. Selanjutnya wahisabuhum, ya. Kemudian hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jadi apabila ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian bayar zakat, cuma niatnya gak ikhlas lillahi ta'ala, niatnya gak ikhlas. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut diperangi, karena takut hartanya dirampas, maka niatnya ini dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menghukumi secara zahirnya, oh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia muslim. Ya, adapun hatinya itu kita nggak tahu isinya, kembalikan kepada Allah. Itu maksudnya hisabuhum ala Allah. Ya. Atau misalnya orang salah, oh zahirnya dia sholat berarti muslim. Nah, kita nggak perlu ngorek-ngorek isi hatinya, ini sholat lillahi ta'ala atau karena dia atau apa gitu. Nggak perlu ngorek-ngorek, kita serahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bayar zakat, oh zahirnya dia bayar zakat berarti muslim. Jangan dikorek-korek. Ya, isi hatinya dia bayar zakat mungkin supaya dikira dermawan apa, nggak boleh. Isi hati seseorang dikembalikan kepada Allah, kita hanya menghukumi secara zahir saja. Itu yang dimaksud dengan hisabuhum Allah. Makanya disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, ya liman ata bi syahadataini wa aqama as-salata wa ata az-zakah hasama damahu wa malahu thumma in kana fa'ala dzalika bi niyatin khalisatin salihatin fa huwa mu'minun wa in kana fa'ala mutaqiyatan wa khaufan min as-sayf kal munafiq fa hisabuhu 'ala Allah ta'ala wa huwa mutawallis sarair. Yaitu maksud dari hisabuhum Allah adalah barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, maka darahnya terjaga, hartanya terjaga, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dirampas.
mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat sebagai bentuk taqiyah, kamuflase. Ya, sebagai bentuk kamuflase, taqiyah. Ya. Kenapa khaufan minas sayf? Karena takut diperangi. Seperti orang-orang munafik, maka hisabnya dikembalikan kepada Allah karena Allah yang tahu isi hati seseorang. Jadi kita hanya bisa menghukumi zahir dan mengembalikan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wakatan jika man shalat bi ghairi wudu'in aw ghaslin lil janabah, ya, aw akala fi baitihi wa da'ana husain yaqbal minhu. Begitupun kalau ada orang sholat tanpa wudu, ya dia sholat tanpa wudu, ya kita nggak tahu dia wudu apa enggak, cuma Allah tahu dia sholat tanpa wudu, maka kita hukumi dia sebenarnya sholat. Biasanya yang namanya muslim itu kalau sholat berwudu, berarti kita hukumi secara zahir, ya. Atau ada orang sholat tapi nggak mandi junub, dia junub kemudian langsung aja ke masjid sholat. Biasanya ini seperti dukun yang dia berpenampilan seperti ustadz, ya, itu untuk mendekatkan diri kepada jin syaitannya. Itu mereka biasanya kalau beribadah itu dalam keadaan junub, ya. Kadang ada yang jadi imam karena dia dituakan padahal dia dukun. Kadang untuk mendekatkan diri dengan jinnya supaya jinnya semakin berkhidmat kepada dia, itu nggak mandi junub, langsung sholat tanpa mandi junub, ya. Kemudian nggak bersuci dari hadas, biasanya buang air besar kecil mereka nggak bersuci, ya, supaya mendekatkan diri kepada syaitannya. Cuman kalau kita nggak tahu, misalnya kita nggak tahu apakah dia dukun, prakteknya bagaimana gitu kan, secara zahir dia rajin sholat gitu kan, kita hanya bisa menghukumi zahirnya. Adapun batinnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang nih di luar, antum misalnya, "Ahi puasa?" "Oh ya, puasa saya." Macam puasa Ramadan. "Antum puasa?" "Oh ya, puasa, tapi di rumah makan." Maka kita terima syahadat persaksiannya. Oh, berarti dia puasa. Kita terima. Adapun batinnya, bagaimana dia tindakannya yang kita tidak tahu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hisabuhum 'ala Allah di sini. Jadi urusan yang sifatnya tersembunyi itu kembalikan kepada Allah. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir, yang nampak di hadapan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama aqdi ala ma asma'u." Saya hanya bisa menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar. Jadi Nabi juga hanya bisa menghukumi zahirnya. Adapun batinnya maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sangat keras dulu kepada ada sahabat yang membunuh di medan perang. Ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung dibunuh. Dibunuh. Nah, berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat marah sekali. "Aqatalta musliman," gitu kan. "Apakah kamu membunuh seorang muslim?" kata Nabi. Dia mengatakan, sahabat itu berargumen, "Innama qala la ilallah khaufan." Ya, khaufan minas sayf. Dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Rasulullah karena takut dibunuh. Gitu kan? Takut dibunuh. Nabi mengatakan zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim. Makanya Nabi mengatakan, "Afala asyaqqa sadrah?" Kenapa kamu tidak bedah hatinya? Ya, bedah dadanya, kemudian buktikan kalau memang dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dibunuh. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, itu kita hukumi zahirnya. Kalau mereka zahirnya mengucapkan la ilaha illallah berarti muslim. Adapun isi hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ini yang dimaksud dengan hisabuhum 'ala Allah. Ya. Dan di sini juga disebutkan, di sini ada perkataan yang sangat bagus dari Ibnu Daqiq, ya wa hisabuhum 'ala Allah maknanya fi ma yasturunahu wa yahfaunahu, yaitu dalam hal-hal yang mereka sembunyikan, dalam hal-hal mereka yang samarkan, dunama yuzhirunahu minal ahkam al-wajibah, ya bukan dalam perkara-perkara zahir dari hukum-hukum yang wajib, ya. Jadi zahir kita bisa menghukumi zahir, adapun batin maka dikembalikan kepada Allah, kata Imam
Ibnu Daqiq di sini. Dzakar Al-Khattabi berkata, wa fihi anna man azhara al-islam wa asarra al-kufra yuqbal islamuhu fi zahir. Barang siapa yang menampakkan Islam dan membunyikan kekafiran, maka Islamnya diterima secara zahir. Karena dia menampakkan Islam secara zahir, menyembunyikan kekufuran secara batin, maka yang kita terima adalah zahirnya. Adapun batinnya dikembalikan kepada Allah. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, kata beliau. Wa dhahaba Malikun ila anna taubataz zindiq la tuqbal, dan Imam Malik berpendapat bahwasanya taubatnya zindiq. Ya, zindiq itu siapa? Kalau zaman sekarang adalah orang-orang munafik, ya. Ya, orang-orang munafik itu termasuk dalam kategori zindiq. Ya, dan disebutkan oleh para ulama, zindiq zaman sekarang itu adalah orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang mana mereka berupaya untuk merusak Islam dari dalam. Tapi mereka menampakkan keislaman. Nah, itu namanya zindiq, ya, zindiq. Nah, dalam mazhab Imam Malik kalau ada orang zindiq bertaubat tidak diterima taubatnya. Ya, tidak diterima. Dan begitu pun dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, artinya orang zindiq kalau ketangkap oleh pemimpin kaum muslimin, ya ditegakkan hukuman atasnya. Tidak diterima alasan taubatnya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini hadis yang ke-8. Nah, jadi kesimpulannya hadis yang ke-8 ini memberikan gambaran kepada kita siapa yang wajib diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi. Kemudian kalau terpenuhi syarat-syarat tidak boleh diperangi, kapan dia boleh diperangi? Dengan haknya Islam. Ya, dengan haknya Islam. Artinya kalau syariat membolehkan untuk menumpahkan darahnya, boleh ditumpahkan. Ya, kayak orang berzina boleh ditumpahkan darahnya dengan cara rajam. Jadi orang yang merajamnya tidak berdosa. Al-gojo yang memenggal kepala orang yang membunuh muslim sebagai bentuk hukuman kisos, al-gojonya enggak berdosa karena dia membunuh muslim dengan hak Islam. Ya, al-gojo yang memenggal kepala orang yang tidak sholat karena diperintahkan oleh qadi, misalnya oleh hakim, oleh pemerintah, penggal nih leher orang yang enggak sholat. Ya, orang yang enggak sholat tidak berdosa. Kenapa? Karena dengan hak Islam. Jelas ya? Seperti itu. Selanjutnya hadis yang ke-9. Ini jam berapa ini? Hadis yang ke-9, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sahar. Jadi Abu Hurairah itu adalah kunyah. Ya, adalah kunyah. Dan kunyah ini dia dapatkan dari kecil. Nah, nama beliau yang asli adalah Abdurrahman ibnu Sahrin. Itu nama aslinya. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasrata masailihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah terlalu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ke-9 ini akan menjelaskan kepada kita tentang hukum taklib bima yustata. Jadi pembebanan itu sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, Islam tidak akan membebani kita kalau kita tidak mampu. Jadi pembebanan Islam terhadap kita itu sesuai dengan kadar kemampuan. Ini yang akan dijelaskan dalam hadis Nabi. Jadi di sini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang darinya maka tinggalkanlah. Ai ijtanibuhu jumlatan wahidatan, tinggalkan secara mutlak. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang, tinggalkan secara mutlak, langsung, ya.
La taf'aluhu, jangan kalian lakukan, wala syai'an minhu, walaupun sedikit jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Misalnya Allah dan nabinya melarang khamar yang memabuk-mabukkan. Berarti tinggalkan khamar secara mutlak. Ya. Kalau sedikit enggak apa-apa, enggak boleh. Walaupun sedikit enggak boleh, wajib ditinggalkan secara mutlak. Atau contoh lain, merokok. Merokok itu termasuk hal yang dilarang. Dengan pendapat yang mengatakan makruh, makruh juga dilarang. Dengan pendapat yang mengatakan haram, haram dilarang. Artinya merokok dilarang. Maka rokok tinggalkan secara mutlak. Cuman satu isapan doang tetap nggak boleh ditinggalkan secara mutlak. Karena setiap yang dilarang itu kita dituntut untuk meninggalkannya secara mutlak. Ya, secara totalitas. Kita tinggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh syariat secara totalitas. Enggak boleh melakukannya walaupun secuil, walaupun sedikit. Ya, walaupun nyicip-nyicip enggak boleh. Yang namanya hal yang dilarang harus ditinggalkan secara totalitas. Dan kata Nabi, ma nahaitukum, ini mahmulun ala nahyit tahrim, dibawa kepada larangan yang sifatnya haram. Jadi hal-hal yang haram itu harus ditinggalkan secara mutlak. Adapun yang makruh, kalau memang kita butuh untuk melakukannya boleh, ya. Tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, paham ya? Jadi mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, kata Nabi, tinggalkan. Nah, larangan ini dibawa kepada hal-hal yang haram. Artinya setiap perkara haram wajib ditinggalkan secara totalitas. Adapun larangan yang sifatnya makruh, sekedar dibenci, maka itu boleh dilakukan jika butuh. Ya, contoh, Anda gambarkan kepada antum, salat pakai masker. Ada larangannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang salat dalam keadaan mulut tertutup. Itu ada larangannya. Dan larangannya ini adalah lil karohah, hanya sekedar tidak disukai. Berarti kalau kita butuh pakai masker ketika salat, boleh enggak? Boleh, karena hajah. Jelas ya? Nah, seperti itu. Ya. Contoh lain misalnya, salat dalam keadaan isbal. Salat dalam keadaan isbal. Sebagian para ulama mengatakan isbal ketika salat itu larangan yang tufidul karahah, hanya sekedar makruh hukumnya. Berarti kalau butuh boleh. Kalau nggak butuh tinggalkan. Paham ya? Begitupun sholat pakai masker, kalau nggak butuh tinggalkan. Tapi kalau butuh karena ada pandemi atau semacamnya, maka nggak apa-apa sholat pakai masker. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, yang haram itu baru ditinggalkan secara totalitas. Kalau yang makruh itu lebih baik ditinggalkan, kecuali kalau butuh. Ya. Kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Nah, jadi kalau larangan ditinggalkan secara totalitas. Kalau perintah itu ditunaikan sesuai dengan kadar kemampuan. Contoh misalnya jamaah kaum muslimin, salat, ya, salat, ada orang kalau berdiri lama nggak mampu, ya, apakah dia sholat mulai takbiratul ihram dalam keadaan berdiri atau duduk? Ini ada orang kalau sholat berdiri lama nggak mampu. Nah, ketika takbiratul ihram dia harus berdiri atau duduk? Berdiri. Jadi dia harus mampu melakukan yang wajib semampunya, ya kan? Karena berdiri itu rukun, maka dia ketika takbiratul ihram berdiri sampai dia nggak mampu baru duduk. Cuman kadang ada orang berjalan dari rumah mampu sampai masjid langsung duduk sholatnya, Allahu Akbar. Artinya dia mampu berdiri. Berarti seharusnya ketika takbiratul ihram dia berdiri sampai udah nggak kuat berdiri baru duduk. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setiap yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Paham ya? Contoh lain misalnya, ada orang mau berwudu, misalnya airnya setengah gelas ini, segini, nggak cukup untuk berwudu. Apakah dia berwudu pakai air, kemudian tayamum atau tayamum aja?
Ah, ayo. Ini airnya segini nih. Berarti ada air, dia nemukan air, gitu kan? Nemukan air. Cuman kalau dipakai wudu nggak cukup. Nah, apakah dia gunakan air ini kemudian tayamum atau tayamum saja? Kemudian, nah, sini disebutkan Imam Nawawi fihi masail minha idza wajada ma'an lil wudu la yakfi fal azhar wujubu istimalihi summa yatayammam lil baqi. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang mau berwudu kemudian air nggak cukup, maka wajib bagi dia menggunakan air tadi kemudian bertayamum untuk yang tersisa. Jadi dia pertama misalnya yang pertama itu apa? Basuh muka, kemudian tangan gitu kan, habis airnya, maka selanjutnya tayamum untuk rukun yang tersisa. Itu kata Imam Nawawi. Berdasarkan hadis ini, apa yang aku perintahkan kepada lakukan semampu kalian, ya, semampu kalian. Kemudian misalnya contoh lain, berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? 1 sok ya, 1 sok ya sekitar 3 kilo ya. Nah, misalnya dia punya 1,5 kilo aja, punyanya 1,5 kilo, wajib dibayar 1,5 kilo atau enggak usah mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang kaya maupun miskin, tua maupun kecil, ya kan? Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin, mau tua, mau kecil, mau kaya, mau miskin, zakat fitrah hukumnya wajib. Nah sekarang dia cuma punya beras 1,5 kilo, nggak sampai 3 kilo, wajib nggak mengeluarkan 1,5 ini? Wajib. Berdasarkan hadis ini, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Dia mampunya 1,5 doang, berarti keluarkan 1,5 kilo. Ya, sebatas kemampuan. Jadi menjalankan yang diperintahkan itu berdasarkan kemampuan. Ya. Contoh lain misalnya, apa bayar kafarah? Orang bersumpah wajib bayar kafarah kalau membatalkan sumpahnya. Ya, apa kafarahnya? Bayar budak, membebaskan budak, berpuasa, gitu kan? Atau contoh lain, suami yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, itu ada kafarahnya, ya. Tahriru raqabatin, gitu kan? Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru memberi makan orang miskin, 60 orang miskin. Nah sekarang dia punyanya setengah budak, budak itu bisa dimiliki 2 orang, jamaah sekalian. Sahamnya sama 50-50. Misalnya antum punya budak tapi saham antum 50%, antum 50%, berarti sama-sama setengah. Nah antum cuma punya budak setengah doang, boleh nggak dikeluarin untuk bayar kafarah? Boleh nggak? Gimana, Syekh? Nggak boleh. Kenapa? Karena membayar kafarah itu ada penggantinya, ya kan? Berarti kalau dia setengah budak itu nggak dihukumi mampu, dia berpindah ke puasa. Jadi yang dilakukan adalah puasa, paham ya? Nah, seperti itu. Nggak boleh mengeluarkan setengah budak karena masih ada pengganti berupa kafarah yang lain. Berbeda kayak yang tadi. Dia cuma punya 1,5 kilo beras dan nggak ada yang lain, gitu kan? Berarti dia keluarkan yang itu aja. Nggak ada yang ganti karena yang wajib dikeluarkan itu apa? Dalam zakat fitrah makanan kan? Ya, makanan. Pendapat yang sahih nggak boleh diganti dengan uang, meskipun ada para ulama yang membolehkan diganti dengan uang, tapi pendapat yang sahih harus makanan. Paham ya? Nah, jadi karena nggak ada pengganti maka dia mengeluarkan semampunya. Nah, taib.
Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, ini kasrata masailihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah banyak bertanya dan menyelisih para nabi-nabi mereka. Jadi perlu diketahui, bertanya itu ada beberapa macam. Pertama itu su'alul jahil an faraididdin. Orang yang bodoh bertanya tentang hal-hal yang wajib. Apa yang wajib dia lakukan. Dia nggak tahu, kemudian bertanya apa saja yang wajib saya lakukan dalam syariat Islam. Misalnya bertanya, apakah saya wajib berwudu ketika sholat? Apakah saya wajib menunaikan sholat karena saya udah balik, gitu kan? Apakah saya wajib berpuasa? Atau bertanya tentang hukum-hukum muamalah. Apakah transaksi seperti ini halal? Apakah transaksi seperti ini haram? Itu boleh. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya boleh, bahkan wajib antum tanyakan. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ya, jadi menanyakan sesuatu hal yang sifatnya wajib, yang sifatnya kita butuhkan untuk kita amalkan, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti bertanya tentang yang kita butuhkan dalam syariat ini hukumnya wajib. Jadi nggak salah, nggak berdosa antum banyak bertanya tentang hal-hal yang wajib yang antum ingin amalkan, ya. Bahkan nggak boleh kita diem, ya nggak boleh karena ada orang saya nggak mau bertanya, takut kalau udah tahu nanti nggak bisa ngelakukan lagi, gitu kan? Itu nggak boleh, ya, keliru. Atau ada orang mengatakan saya nggak mau datang pengajian, nanti kalau tahu jadi salah terus nggak boleh melakukan, gitu kan? Nah ini salah, nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya wajib menuntut ilmu itu. Hukumnya wajib, ya. Kemudian jenis yang kedua, as-su'al anit tafaqquh fi din la lil amal wahdah. Bertanya hanya sekedar untuk paham saja tapi tidak diamalkan. Ya. Bertanya hanya sekedar untuk memahami, untuk berpikir, bukan untuk diamalkan. Seperti misalnya hal-hal seperti misalnya fatwa qada, ya. Qada misalnya antum minta fatwa, ya. Meminta fatwa kepada ulama, tapi tidak kita amalkan. Apa hukumnya, ikhwan? Bertanya hanya sekedar untuk paham, untuk berpikir, bukan untuk diamalkan semata, tapi untuk pikir gitu, untuk paham, untuk wawasan, minta fatwa. Apa hukumnya? Hukumnya semacam ini fardu kifayah, enggak wajib. Kalau yang tadi wajib, hukumnya antum yang pertama bertanya tentang hal-hal yang antum butuhkan untuk diamalkan, sedangkan bertanya untuk sekedar berpikir itu hanya fardu kifayah. Ya, misalnya antum bertanya, minta fatwa, apa hukumnya saya kerja di bank, gitu kan? Padahal antum nggak kerja di bank, gitu kan? Nah, pertanyaan semacam ini hanya fardu kifayah. Ya, tujuannya nanti jawabannya akan disampaikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Paham ya? Membutuhkan. Nah, dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din." Seandainya ada sekelompok orang di antara mereka itu belajar, memahami, berpikir tentang agama ini. Jadi enggak semua orang dituntut jadi ustadz, enggak semua orang dituntut jadi kiai, enggak semua orang dituntut jadi ulama. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama itu hanya sekedar fardu kifayah. Kalau ada orang sudah menggantikan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Karena nggak semua ilmu ustadz itu diamalkan, gitu kan? Kadang ada ilmu-ilmu yang memang dia tidak butuhkan untuk diamalkan, ya, tapi dibutuhkan orang-orang lain. Ketika ada orang bertanya, oh dia punya jawabannya. Paham ya? Itu namanya untuk
fatwa. Menuntut ilmu yang digunakan untuk berfatwa ini hanya sekedar fardu kifayah. Ya, jadi bertanya kepada ulama sebagai wawasan untuk memberikan jawaban kepada orang lain yang membutuhkan, nanti itu hanya sekedar fardu kifayah bertanya semacam ini. Ya. Nah, karena Nabi mengatakan ala falyu'allim asyahid minkum al-ghaib. Ketahuilah, beritahu kepada yang tidak hadir, yang hadir beritahu kepada yang tidak hadir. Artinya menyampaikan ilmu atau belajar ilmu kepada ulama, kepada kiai itu sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nanti kalau enggak ada yang enggak tahu, minta diberitahu sama yang udah belajar. Jelas ya? Ini. Kemudian jenis bertanya yang tiga itu adalah bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertanya tentang sesuatu yang Allah tidak wajibkan atas dirinya dan juga tidak diwajibkan atas orang lain. Ya. Jadi apa hukumnya bertanya tentang sesuatu yang Allah tidak pernah mewajibkannya dan juga Allah tidak mewajibkannya kepada orang lain, tidak diwajibkan kepada dirinya dan tidak diwajibkan kepada orang lain. Apa hukumnya, Ikhwan? Ini antum bertanya pertanyaan yang antum tidak wajib lakukan dan orang lain pun tidak wajib melakukannya, serta syariat pun tidak mewajibkannya. Apa hukumnya? Hadis ini dibawa ke situ. Ya, hadis ini dibawa ke situ. Jadi menanyakan sesuatu yang tidak Allah wajibkan, tidak diwajibkan syariat, kemudian tidak diwajibkan kepada kita, juga tidak diwajibkan kepada orang lain. Kemudian kita tanya, ya, maka dibawa hadis ini ke situ. Artinya enggak boleh. Ya, enggak boleh bertanya-tanya sesuatu yang tidak Allah wajibkan dan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, itu enggak boleh. Ya, karena apa yang Allah diamkan, maka itu hukum asalnya lakukan saja. Ya. Ya, karena Nabi mengatakan sakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Ya, Allah itu diam dari beberapa hal, tidak menjelaskannya, tidak mewajibkan kepada kalian sebagai rahmat untuk kalian, maka jangan bertanya. Jangan kayak Bani Israel. Ya, ingat ya yang kisahnya mereka disuruh nyembelih sapi. Ya. Disuruh nyembelih sapi, ditanya warnanya bagaimana? Sapi yang bagaimana? Gitu kan. Nah, itu kan kalau disuruh nyembelih sapi ya udah sapi apapun seharusnya disembelih. Tapi mereka bertanya sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah itu nyembelih sapi bagi mereka, tapi bertanya warnanya bagaimana, sapinya bagaimana, gimana gitu kan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang kasratu masail, terlalu banyak bertanya yang semacam ini, padahal enggak Allah wajibkan kepada mereka. Enggak Allah wajibkan warnanya begini, enggak Allah wajibkan dia harus enggak pernah ditunggang dan semacamnya gitu kan. Tapi mereka malah menanyakannya. Akhirnya semakin diberatkan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau dia diam enggak nanya, udah selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Nah, sementara ada orang bertanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Maka orang ini bertanya kepada Nabi, "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib haji itu wahai Rasulullah?" Rasulullah langsung berpaling, enggak mau menjawab. Enggak mau menjawab. Kenapa? Kalau Nabi mengatakan na'am, berarti itu menjadi syariat. Antum wajib haji setiap tahun jadinya. Paham nggak? Ya, akhirnya Nabi kalau udah taunya Allah mewajibkan haji, berapa kali nggak usah ditanya. Yang penting Allah mewajibkan haji. Kalau antum udah melakukan haji sekali, udah berarti kelar gugur kewajibannya gitu kan. Nah, ini orang bertanya setiap tahun wahai Rasulullah. Nabi nggak mau jawab karena kalau Nabi sampai mengatakan iya berarti jadi syariat, antum harus melakukan haji setiap tahun. Nah, maka Nabi berpaling. Kemudian orang ini nanya lagi setiap tahun wahai Rasulullah, nanya lagi ngeyel, nggak dijawab Nabi. Ketiga kali setiap tahun wahai Rasulullah, nanya yang ketiga kalinya, maka Nabi mengatakan lau aqulu na'am maka la wajabat
seandainya saya mengatakan iya, maka itu menjadi wajib. Kalau wajib nanti memberatkan kalian. Ya, sekali seumur hidup aja belum ada, banyak yang nggak mampu. Ya kan? Apalagi setiap tahun. Ya, makanya jangan menanyakan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Yang diwajibkan Allah itu berhaji. Jangan tanya berapa kali dalam setahun atau setiap tahun kah, nggak boleh bertanya seperti itu. Karena itu justru akan memberatkan. Kalau memberatkan itu akan membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena kita tidak akan mampu melakukannya. Akhirnya kita tinggalkan yang wajib tadi. Kalau ditinggalkan yang wajib maka jadi binasa. Ya, makanya orang-orang sebelum kalian itu bertanya permasalahan-permasalahan yang tidak diwajibkan kepada mereka, ketika diberikan jawaban menjadi syariat yang harus mereka tunaikan dan mereka tinggalkan. Ya, padahal udah jadi syariat, karena mereka meninggalkannya maka binasalah mereka. Ya, binasalah mereka. Sebab meninggalkan yang wajib itu dosa, dan dosa itu akan mendatangkan kebinasaan. Ya. Nah, makanya dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila sesuatu itu kalian tahu ya realitanya, hakikatnya, maka itu akan memperburuk keadaan kalian. Ya, jadi lebih baik enggak bertanya tentang itu. Kita cukup tahu apa yang wajib. Kalau enggak diwajibkan oleh Allah jangan kita tanya. Nanti kalau tahu malah memberatkan. Jelas ya? Seperti ini. Ini yang dimaksud dengan ya kasratu masailihim, banyak bertanya. Kemudian setelah tahu mereka menyelisihi. Jadi orang-orang zaman dulu itu kan bertanya kepada nabinya. Kemudian nabinya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ketahui kepada mereka, akhirnya mereka selisihi. Mereka yang bertanya, mereka juga yang selisihi, dan itu yang membuat mereka binasa. Itu yang dimaksud dengan wahtilafuhum ala anbiyaihim. Nah, kalau contoh lain misalnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Ya. Kemudian antum tanya, bagaimana istiwanya Allah? Ini boleh enggak bertanya semacam ini? Enggak boleh, udah cukup imani. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Adapun bagaimana istiwanya Allah, maka enggak boleh ditanya. Enggak boleh ditanya, kita hanya wajib beriman kalau Allah istiwa di atas arsy. Contoh lain misalnya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita zahir ayat ini menyatakan Allah punya dua tangan. Jangan tanya bagaimana tangan Allah. Apakah tangan Allah itu punya jari-jari? Ya kan? Apakah tangan Allah itu ada dagingnya? Enggak boleh nanya seperti itu. Kita hanya wajib mengimani yang zahir aja. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, kita imani Allah punya tangan. Jangan tanya bagaimana tangan Allah. Itu haram. Ya, menanya semacam itu enggak boleh. Paham ya? Bahkan termasuk perkara bid'ah yang terlarang bertanya hal-hal semacam tersebut. Ini contohnya. Ya, jadi banyak hewan hal-hal yang tidak kita boleh tanyakan. Ya, tanyakan, cukup kita tahu yang wajibnya saja. Kalau enggak wajib jangan ditanyakan. Jadi antum itu hanya wajib bertanya yang antum butuhkan dan untuk antum amalkan. Itu yang wajib fardu ain. Kemudian kalau lebihnya, misalnya antum enggak membutuhkan, tapi antum ingin sekedar berfikih dan untuk disampaikan kepada yang lain nanti ketika mereka membutuhkan, itu hanya sekedar fardu kifayah. Makanya jadi ustadz itu enggak wajib, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi kiai itu fardu kifayah. Jadi ulama itu fardu kifayah. Yang wajib itu adalah kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Ya, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan bagi diri kita sendiri. Ya, wallahu a'lam. Ini yang dijelaskan dalam hadis yang ke-9 ini. Ya. Baik. Tafadhal, ada yang ditanyakan?
Tafadhol. Iya. Pernah ada satu cerita Ustaz bahwa seorang di luar agama Islam itu masuk Islam tapi umurnya itu SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu kisaran sekitar 13 sampai 14. Dan dia melakukannya sendiri. Dia pergi ke satu masjid itu sendiri Ustaz. Menemui imam besar di masjid tersebut. Yang jadi pertanyaannya ini imam besar masjid itu tidak mau untuk membimbing si mualaf tersebut masuk Islam karena satu umurnya, yang keduanya dia harus ada izin dari orang tua. Apa benar yang tadi disebut itu adalah syarat-syarat untuk syahadat di luar agama Islam Ustaz? Tidak benar. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat atau masuk Islam itu tidak membutuhkan izin orang tua. Ya, tidak membutuhkan izin orang tua. Ya, jadi kalau seseorang ingin masuk Islam, maka tidak perlu dapat izin dari orang lain. Ya, nggak perlu dapat izin dari orang lain. Dia ingin masuk Islam maka bersyahadatlah, tanpa harus ada izin orang tua, tanpa harus ada catatan administrasi dan semacamnya, nggak perlu. Sampai batasan umur pun tidak. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan umur. Ya, siapapun bisa masuk Islam. Ya. Jadi nggak ada di dalam kitab-kitab fikih ya orang yang boleh masuk Islam itu adalah orang yang udah balik. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena ada anak kecil masuk Islam. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Dan pada saat itu Ali belum balik. Ya, Ali belum balik, udah masuk Islam. Yang nggak disyaratkan umur. Kemudian nggak disyaratkan izin orang tua, sebagaimana sahabat Mus'ab ibnu Umair. Dia masuk Islam sedangkan ibunya nggak setuju, sampai ibunya sakit bersumpah nggak mau makan, sampai Mus'ab balik murtad. Tapi Mus'ab kekeh nggak mau ditinggalkan ibunya. Ya, ditinggalkan ibunya. Allah lebih harus ditaati daripada manusia, walaupun itu orang tua kita. Cuman tetap Mus'ab bermuamalah dengan baik kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya, kepada ibunya. Jadi nggak perlu izin orang tua untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua Ustaz, masalah sholat ya. Jika seseorang dalam perjalanan mungkin perjalanan zaman sekarang ini kan kita banyak ketemu yang kalau lewat tol itu banyak rest area. Terus tiba-tiba orang itu melakukan sholat asar pada saat zuhur karena dia menganggap bahwa ini adalah suatu perjalanan di mana ini bisa kodo ya, bisa dikodo. Bukan kodok, dijamak. Bisa dijamak Ustaz. Nah, sepanjang perjalanan itu kan dia menemukan rest area, dia menemukan tempat-tempat. Nah, itu hukumnya seperti apa tuh Ustaz? Baik. Sekarang dia berkendaraannya pakai mobil pribadi. Ya, mobil pribadi. Dilihat ikhwatal iman, apabila dia memungkinkan untuk melakukan sholat pada waktunya, ya, dan tidak memberatkan dia, maka lebih baik melakukan sholat pada waktunya. Artinya dia sholat zuhur pada waktunya, sholat asar pada waktunya, berhenti dulu. Ya, ketika waktu zuhur masuk ke rest area sholat zuhur. Kemudian ketika asar datang, maka masuk rest area untuk sholat asar. Itu kalau dia mampu menunaikan sholat pada waktunya dan tidak memberatkan, maka lebih baik tunaikan sholat pada waktunya. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya ayul amali afdal, amalan apa yang paling utama wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan as-salat fi waqtiha, salat pada waktu-waktunya. Jadi salat zuhur ditunaikan pada waktunya, salat asar pada waktunya. Kemudian yang kedua, apabila memberatkan bagi dia, ada masyaqqah, memberatkan kalau untuk berhenti di setiap waktu di rest area berhenti, memberatkan mungkin karena macet atau apa gitu kan, maka boleh menjamak, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Ya, jamak takdim berarti zuhur asar, jamak takhir berarti nanti zuhur ditunaikan di asar. Itu boleh. Itu boleh jika ada masyaqqah hal yang memberatkan.
hal yang memberatkan. Sama kayak orang sakit juga sama. Orang sakit kalau tidak memberatkan dia, tidak memberatkan, maka lebih afdal sholat pada waktunya. Tapi kalau memberatkan maka boleh menjamak. Boleh menjamak. Cuman nggak boleh qasar. Nggak boleh qasar, karena qasar itu hanya berlaku untuk orang-orang safar, musafir. Ya. Kalau dia musafir maka boleh jamak qasar. Kalau bukan musafir hanya boleh jamak saja ketika ada masyaqqah, hal yang memberatkan. Ya. Kemudian berapa patokan orang dikatakan safar? Ada dua mazhab di kalangan para ulama dalam batasan safar. Mazhab yang pertama, batasan safar itu antara 82 kilo ke atas. Jadi kalau udah mencapai 82 kilo, jarak yang akan ditempuh itu, misalnya antum dari kota Jakarta ingin ke kota Jogja, itu ada 82 kilo? Ada. Berarti antum, jarak yang antum tempuh itu dinamakan jarak safar. Berarti antum dihukumi musafir. Nah, apabila kurang dari itu maka tidak dikatakan musafir. Ya, jadi jaraknya 82 kilo. Kemudian kapan seseorang mulai dikatakan musafir? Kapan mulai dikatakan musafir? Ketika dia telah meninggalkan umranu qaryatih atau umranu baladih, meninggalkan bangunan-bangunan daerah yang dia tinggalkan. Misalnya antum tinggal di Jakarta, kemudian naik kendaraan, bangunan-bangunan kota Jakarta udah nggak kelihatan. Nah, baru itu antum mulai dihitung musafir. Nah, misalnya antum udah sampai Bekasi, bangunan Jakarta kelihatan nggak? Enggak. Berarti ketika antum sampai di Bekasi itu udah mulai dihitung musafir. Paham ya? Nah, musafir itu kapan mulainya? Adapun jarak dikatakan safar tadi 82 kilo minimalnya, 82 kilo. Ya. Ini. Kemudian ada mazhab ulama yang mengatakan enggak ada batasan, dikembalikan kepada uruf adat. Ya, kalau adatnya mengatakan itu safar maka dinamakan safar, kalau bukan safar maka bukan safar. Tapi yang lebih gampang dan itu adalah mazhabnya mayoritas ulama adalah menggunakan angka tadi 82 kilo. Ya, 82 kilo. Ya, ada yang mengatakan 80, 81, 82 kilo, kita ambil 82 kilo itu batasan seseorang jarak dikatakan safar. Kemudian kapan mulai dikatakan safar? Ketika dia udah meninggalkan, sudah tidak melihat bangunan-bangunan tempat dia tinggal. Ya, misalnya tinggal di Jakarta, keluar dari Jakarta masuk Bekasi misalnya udah nggak kelihatan bangunan-bangunan Jakarta, maka dihitung mulai safar. Itu dihitung mulai safar. Berlaku hukum safar baginya, yaitu boleh menjamak dan mengqasar salat. Kalau berpuasa boleh, enggak berpuasa. Ya, boleh enggak berpuasa bagi musafir dan mengqadanya di waktu lain. Taib. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jamak takhir itu berarti antum tunaikan waktu zuhur di asar. Itu namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti antum tunaikan waktu asar di zuhur. Itu jamak takdim namanya. Hah? Nah, taib. Apakah harus berurutan? Apakah harus berurutan? Maka pendapat yang sahih di kalangan para ulama harus berurutan. Walaupun itu menjamak. Berarti ketika misalnya antum jamak takhir, zuhur dulu baru asar. Ya, zuhur dulu baru asar, sebagaimana dalam perang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali farid. Ya, menggali farid itu terlalaikan dari beberapa sholat, gitu kan? Beberapa sholat, dan itu ditunaikan oleh Nabi secara berurutan. Secara berurutan. Jadi mulai dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu kelewatan karena tersibukkan menggali parit dan dalam keadaan berperang. Nah, ketika Nabi menunaikannya, maka Nabi menunaikannya berurutan. Jadi zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, walaupun itu bukan di waktunya. Nah, sama. Hah? Qasar. Kalau jamak itu boleh ketika ada hal-hal yang memberatkan, kayak sakit, hujan, lebat, gitu kan. Misalnya antum kalau ke masjid itu
dalam keadaan hujan lebat, ya kan, itu memberatkan, maka boleh dijamak di masjid sama imam menjamak. Misalnya waktu maghrib nih hujan lebat, berarti dijamak antara maghrib dan isya biar nggak memberatkan makmum nanti datang ke masjid di waktu isya. Itu boleh. Selama ada hal yang memberatkan, ketika ada banjir, ketika ada longsor, itu hal-hal yang memberatkan. Bahkan termasuk misalnya hewan, ketika antum dalam perjalanan pulang kerja kemudian macet yang sangat parah sehingga menyulitkan antum untuk mencari masjid, maka nggak apa-apa antum menjamak sholat karena di situ ada masyaqqah, hal yang memberatkan. Kalau misalnya kita sakit di rumah sakit nih, kita nggak bisa sholat. Sholat itu nggak gugur. Sholat itu sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Ya. Kalau nggak mampu, maksudnya kalau nggak mampu berbaring dengan gerakan sholat gitu, maka dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Isyaratnya misalnya dengan isyarat, bisanya isyarat mata, bisanya isyarat tangan. Pokoknya semampunya, nggak ada namanya gugur kewajiban sholat. Jangan kayak orang yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang keyakinan. Kalau udah yakin berarti nggak wajib sholat. Itu ada kan? Banyak yang kayak gitu dan itu salah. Yakin yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Kalau mati baru nggak wajib sholat. Kalau masih hidup wajib sholat. Bagaimanapun keadaannya. Bahkan ketika sekarat pun masih wajib sholat, gitu kan? Masih wajib sholat. Kecuali kalau udah mati, itu baru nggak wajib sholat. Ya, wallahu a'lam. Qada, masalah mengqada sholat itu artinya, qada itu artinya menunaikan sholat di luar waktu. Ya, misalnya antum, contohkan, antum ketiduran, ya, bangun jam 5 pagi, kelewatan sholat subuh. Udah lewat nggak waktu subuh? Udah. Berarti antum ketika melakukan sholat itu qada namanya. Ya, Nabi mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia menunaikannya ketika ingat. Antum misalnya tadi sibuk kerja, lupa, ya, kelewatan waktu zuhur, ya, udah masuk asar gitu kan, berarti qada. Ya, antum qada zuhur dulu baru asar. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Iya, emang seperti itu. Taib. Jadi begini ikhwatal iman, ya. Ketika antum sholat berjamaah, misalnya antum ingin jamak misalnya ya, jamak sholat, ya, dan antum bermakmum, imamnya sholat isya, antum niatnya sholat maghrib, ya, maghrib. Bagaimana caranya? Antum ikut imam dari awal. Antum ikut imam dari awal. Berarti gerakannya sama kan? 2 rakaat pertama gerakannya sama. Nanti di rakaat ketiga baru berbeda. Imam berdiri, antum duduk. Nunggu sampai imam salam. Salam. Seperti itu. Ya, kalau masih memungkinkan untuk takbir bersama imam. Karena takbir bersama imam itu keutamaannya besar, ya. Jadi di antara amalan yang sangat utama itu adalah takbiratul ihram bersama imam. Artinya nggak masbuk, gitu kan. Kecuali kalau antum masbuk, misalnya karena memang telat datang ke masjid, masbuk, antum ngikutnya rakaat kedua, gitu kan, rakaat kedua. Maka antum ikut gerakan imam. Seharusnya antum di rakaat pertama itu langsung berdiri, ya kan? Tapi imam duduk tasyahud karena itu rakaat kedua bagi imam, maka antum tetap ikut imam. Ikut
tasyahud walaupun niatnya maghrib, ikut gerakan imam. Jelas Pak ya? Seperti itu. Iya. Nah, jadi lebih itu kurang tepat ya. Jadi memang yang dianjurkan ya dalam kitab-kitab fikih itu adalah ikut bersama takbir imam. Ya, walaupun nanti kita berbeda di gerakan terakhir. Imamnya berdiri, kita masih duduk nunggu sampai salam imam. Ya jangan salam duluan ya. Jangan salam duluan. Itu enggak boleh. Karena ada orang, Anda pernah sering lihat itu dia musafir, sholat maghrib, niatnya sholat maghrib, tapi ngikutin imam, sholat isya, di rakaat ketiga dia salam sendiri. Nah itu enggak boleh, enggak boleh. Iya, jadi memulai dengan imam, menutup juga dengan imam. Jadi enggak boleh mengakhiri, karena kita makmum kedudukannya, dan makmum itu mengikuti imam. Taib, ada lagi? Taib, demo. Ya, demo itu apa hukumnya? Pertama ikhwatal imam, ya demo itu tidak diajarkan dalam syariat Islam. Ya demo itu tidak diajarkan dalam syariat Islam. Ya, karena yang diajarkan dalam syariat Islam itu adalah munasahah, menasihati pemimpin dengan cara yang benar. Ya artinya dengan cara kita melewat orang yang dipercaya oleh pemimpin, kirim surat kepada pemimpin, ya, lewat orang yang dipercaya, gitu kan? Nah, kemudian kalau punya link, kalau punya kesempatan langsung nasihati pemimpin. Nah, seperti itu. Adapun demo, walaupun tidak merusak fasilitas, tidak ikhtilat, maka rentan disusupi orang-orang yang punya kepentingan, ya kan? Jadi nanti kita dari awal nggak punya niat untuk merusak fasilitas, nggak punya niat untuk ikhtilat, tapi nanti ada masa-masa yang disusupkan, yang memprovokasi hingga akhirnya yang tadi kita tidak ingin lakukan terjadi. Gitu paham ya? Jadi hal-hal semacam itu rentan, makanya tinggalkan hal-hal semacam itu. Demo itu tidak diperbolehkan secara syariat, ya. Cuman apakah orang yang berdemo itu otomatis dikatakan khawarij atau bogot? Enggak. Belum tentu. Ya, belum tentu orang yang berdemo itu dinamakan khawarij atau bogot. Jelas ya? Ya, jadi kalau secara hukum demo itu enggak boleh. Ya enggak boleh. Kenapa? Walaupun zonnya sangkaan ini akan damai, enggak akan terjadi perusakan fasilitas, itu kan, tapi ada zon lain gitu kan, ada zon lain, sangkaan lain, yaitu apa? Adanya penyusup yang memprovokasi. Dan jarang sekali demo itu tidak merusak fasilitas, jarang sekali, ya jarang. Biasanya merusak fasilitas. Kalau nggak merusak fasilitas itu mengganggu orang lain, ya nggak? Mengganggu orang lain nggak? Jalan ditutup karena buat dia. Coba kalau jalannya ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit, kemudian ada orang butuh perawatan cepat, akhirnya ambulan nggak bisa lewat karena banyak orang demo, zalim nggak? Zalim. Nah, itu kan jadi akan menimbulkan mudarat yang lain. Itu yang membuatnya tidak boleh. Pilih cara-cara yang lain. Ya, pilih cara-cara yang lain. Ya, sekarang lewat perwakilan rakyat, aspirasi rakyat, nah, semacam itu. Dan memang ini susahnya kalau kita hidup di negara demokrasi yang berhukum dengan bukan hukum Islam, ya. Jadi agak ribet, agak susah. Dan biasanya juga toh kalaupun demo kadang nggak didengarkan, ya kan? Nggak didengarkan oleh pemerintah, nggak didengarkan. Pemerintah itu ya mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan.
Jadi demo terkadang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi tinggalkan demo itu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Wallahu alam. Ya, itu ya, tayyib, menimbulkan petisi secara online. Jadi misalnya ada pemerintahnya zalim. Kemudian rakyat menuntut ya haknya melalui petisi gitu kan. Nah, itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Dan orang yang melakukannya enggak dihukumi khawarij. Enggak dihukumi khawarij. Paham ya? Dan juga tidak dihukumi bugot, bukan bugot. Karena bugot itu ketika mereka keluar dari ketaatan perintah dan menyerang. Jadi bugot dan khawarij itu sama-sama militan yang punya senjata. Kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Ya, hanya saja tadi kalau bugot itu dia memberontak karena menuntut haknya dan meyakini pemimpin masih muslim. Memberontaknya dia punya senjata, jadi militan, gitu kan? Nah, itu bugot namanya. Karena dia menyerang, wajib diperangi balik oleh pemimpin. Paham ya? Kalau khawarij itu juga militan, punya senjata, memerangi pemerintah, memberontak kepada pemerintah karena meyakini pemerintah telah kafir. Itu baru khawarij. Paham ya? Jadi kalau hanya sekedar petisi apa semacam itu, maka tidak termasuk dalam kategori bugot atau khawarij. Ya, banyak pada zaman dahulu ulama-ulama yang vokal terhadap kezaliman pemimpin. Ya, banyak. Ya, bahkan di antara mereka ada yang memberontak. Ya, memberontak. Dan di antara mereka ada yang membolehkan di kalangan para ulama itu memberontak kepada pemimpin yang zalim. Jadi pemberontakan mereka itu tidak dinamakan khawarij, tapi dinamakan bugot. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Ya. Baik, bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang kafir? Hah? Baik. Orang-orang kafir yang wajib diperangi itu adalah orang-orang kafir harbi. Ya, pertama orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik itu memang wajib diperangi ya. Orang-orang musyrik itu artinya orang yang bukan ahlul kitab. Jadi orang yang penyembah berhala, ya, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang musyrik, ya, wajib diperangi. Wajib diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Jadi bukan kita ya. Jadi harus ada pemimpin kaum muslimin yang mengajak jihad memerangi orang-orang musyrik, baru kita ikut. Paham ya? Jadi orang-orang musyrik wajib diperangi. Nah, kemudian bagaimana dengan kafir-kafir? Bagaimana kalau dia tidak diperangi oleh pemerintah? Maka nanti ada namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan muslim, tapi mereka harus bayar upeti. Ya, sebagai bentuk jaminan atas nyawa mereka dan harta mereka, supaya nggak dibunuh, supaya nggak dirampas hartanya. Akhirnya mereka bayar upeti. Nah, itu namanya kafir zimmi. Dan kafir zimmi itu nggak boleh diperangi. Kafir zimmi nggak boleh diperangi, ya. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang punya perjanjian. Kayak misalnya ada orang musyrik, ya, berjanji, ya, melakukan perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin, tidak ada perperangan. Nah, ini namanya kafir mu'ahad. Nah, perjanjian itu wajib dijaga, nggak boleh dilanggar. Artinya mereka nggak boleh diperangi selama ada perjanjian. Seperti dalam Suluh Hudaybiyah. Ya kan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian dengan kafir musyrik di Mekah, kafir Quraisy, tidak terjadi perperangan selama 10 tahun.
Nah, itu nggak boleh ada memerangi mereka, kecuali kalau mereka membatalkan perjanjian baru diperangi. Paham ya? Itu kafir muahad. Ketiga kafir musta'man. Kafir musta'man itu adalah kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Jadi ada orang kafir yang meminta jaminan seorang muslim supaya tidak dibunuh, maka nggak boleh dibunuh karena dia berada di bawah jaminan seorang muslim. Kafir itu nggak boleh dibunuh. Itu namanya kafir musta'man. Misalnya contoh, terjadi perperangan antara orang muslim dan orang-orang kafir, ya. Kemudian ada keluarga antum yang kafir, ya, minta perlindungan kepada antum supaya nggak dibunuh, maka itu namanya musta'man. Jadi yang minta perlindungan atau di bawah perlindungan seorang muslim nggak boleh dibunuh. Paham ya? Itu kafir musta'man. Yang keempat namanya kafir harbi. Ini yang wajib diperangi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi hukum asal itu kafir musyrik diperangi. Nah, dikecualikan tadi, kecuali kalau dia jadi kafir zimmi, kecuali kalau jadi kafir muahad, kecuali kalau dari kafir musta'man, nggak boleh diperangi. Nah, jadi hukum asal tadi ya, kafir itu diperangi. Ya, bagaimana dengan kafir-kafir yang ada di negeri kaum muslimin sekarang nggak bayar jizyah gitu kan? Nggak bayar jizyah. Nah, dan juga dia tinggal di negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Indonesia itu bukan negara yang berhukum dengan hukum Islam. Apakah dinamakan kafir zimmi, kafir musta'man, kafir muahad? Enggak masuk dalam kategori yang tadi. Jadi namanya istilahnya mustautin. Kalau istilah orang-orang itu namanya mustautin. Mustautin itu artinya apa? Penduduk, termasuk dari penduduk negeri, penduduk negeri, namanya mustautin, ya. Karena mereka bebas di sini, walaupun mereka kafir bebas, gitu kan, bebas. Dan ini buruknya negeri demokrasi kayak gitu, Ikhwan. Orang kafir sama muslim disamakan kedudukannya, disamakan suaranya, disamakan haknya. Padahal dalam syariat Islam hak orang kafir dengan muslim itu berbeda. Ya, kalau dalam syariat Islam orang kafir itu selalu di bawah orang muslim. Ya. Jadi mereka selalu hina di bawah orang-orang muslim. Nah, karena kita hidup di negara demokrasi seperti itu. Jadinya orang fasik, orang kafir suaranya, haknya sama seperti orang muslim. Itu buruknya demokrasi. Makanya demokrasi itu hukumnya haram. Ya. Menggunakan hukum demokrasi itu haram, ya, haram. Bahkan bisa termasuk kufur akbar kalau sampai meyakini hukum demokrasi lebih baik daripada hukum Islam. Bisa termasuk kufur akbar, ya. Wallahu a'lam. Taib Ikhwan. Pertama, adanya kesesuaian dengan syariat Islam tidak menjadikan hukum itu menjadi hukum Islam. Paham ya? Jadi kan ada beberapa dalam hukum-hukum negara itu bersesuaian dengan hukum Islam, namun tidak menjadikan negara itu menjadi negara yang berhukum dengan hukum Islam. Enggak. Ya? Enggak. Ana contohkan analoginya kayak gini. Kalau ada orang kafir berbuat baik, bersedekah. Sedekah itu ada nggak dalam Islam? Ada. Apakah ketika dia bersedekah otomatis membuat dia menjadi Muslim? Enggak kan? Enggak. Begitupun hukum negara ketika bersesuaian dengan hukum Islam tidak membuat negara tersebut menjadi berhukum dengan hukum Islam. Karena memang dasarnya adalah apa? Bukan hukum Islam. Walaupun perumusannya ingin disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, tapi dari awal ya patokannya itu bukan Al-Quran Sunnah, tapi
Pancasila gitu kan. Ini jadi ideologi utamanya. Pancasila itu ideologi utamanya. Nah, dan Pancasila itu bukan Al-Quran hadis gitu kan, bukan syariat Islam, walaupun ada nanti butir-butirnya yang bersesuaian dengan syariat Islam. Paham ya? Jadi itu nggak membuat dia menjadi negara yang berhukum dengan hukum Islam, walaupun ada butir-butir yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Kalau mau dinamakan negara yang berhukum dengan hukum Islam, maka totalitas berhukum dengan hukum syariat Islam. Jadi landasannya itu bukan Pancasila, tapi landasannya adalah Kitabullah, Sunnah Rasulullah. Itu yang jadi landasan. Ya, makanya di antara tafsiran para ulama ya disebutkan yang dinamakan Amirul Mukminin atau yang dimanakan pemimpin kaum muslimin atau umara atau waliul amri, itu ada yang memberikan kait waliul amri itu adalah mereka yang berhukum dengan hukum Islam, yang berhukum dengan hukum syariat, itu baru dinamakan waliul amri. Kitabullah wa sunnatu rasulih itu yang jadi patokannya, berhukum dengan hukum itu baru dinamakan waliul amri. Oleh karena itu di antara tafsiran tentang waliul amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, para rasul dan ulil amri minkum, di antaranya adalah para ulama. Ya, ulil amri itu di antaranya para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu mengajak berhukum ke apa? Mengajak berhukum kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada ulama mengajak berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Enggak ada. Ya kan? Semua ulama pasti mengatakan ini halal berdasarkan kitabullah, ini haram berdasarkan sunnah Nabi, ini enggak boleh, ini. Artinya mereka mengajak berhukum kepada hukum Allah. Pasti mereka jelaskan berzina itu hukumnya dirajam kalau muhson gitu kan. Pencuri itu dihukum potong tangan ketika telah sampai nisab curiannya. Itu kan semua ulama pasti menjelaskan seperti itu, mengajak kepada itu. Makanya dinamakan ulil amri, karena mereka selain mengurus urusan agama kaum muslimin juga mengajak kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dinamakan ulil amri. Nah, kalau penguasa bagaimana? Kalau penguasanya berhukum dengan hukum Allah, mengajak kepada hukum Allah, hukum Rasul, baru dikatakan ulil amri. Ulil amri menurut sebagian penjelasan para ulama. Nah, kalau enggak mengajak kepada hukum-hukum Allah, bagaimana? Itu namanya sekedar pemimpin, ya, pemimpin. Nah, dan tidak wajib taat kepada pemimpin yang mengajak kepada hukum selain hukum Allah, ya. Jadi selama kita hanya bisa taat kepada mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, nggak boleh ditaati. Misalnya pemimpin melegalkan riba, ya, wajib nggak taat? Nggak wajib, nggak wajib taat, ya. Pemimpin misalnya melegalkan khamar, bukan berarti khamar halal karena dihalalkan pemimpin, gitu kan? Nggak wajib ditaati, jelas ya. Jadi nggak wajib ditaati. Pemimpin itu nggak wajib ditaati kecuali kalau itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Syukran ala husni istimaikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.